Shalom, selamat pagi. Mari kita memulai ibadah kita. Perhatikan protokol dan jaga jarak. Bersyukur buat pada pagi hari ini kita masih beri kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Mari kita mengangkat pujian kita. Selamat pagi Bapak. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini Tuhan.
dan hingga kami bisa menikmati pagi yang indah ini ya Bapa. Dan kami juga Tuhan masih beri kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Biarlah ya Bapa, ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian sukacita kita. Bangkit serukan nama Yesus. Kita akan mengangkat pujian tema kita, Karena Salib.
hari ini diambil dari Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Firman Tuhan ini yang akan disampaikan oleh hambanya. Panggilan memberi diambil dari Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Petugas persembahan kami silakan untuk mari. Pujian persembahan kita angkat dengan judul Tiada Terlalu Besar Kasih Setia. Kami yakin dan percaya ketika kami memberi dengan kerelaan, ketika kami memberi dengan ketulusan, kami yakin Tuhan akan menerima persembahan kami menjadi bau yang harum. Sehingga ketika kami boleh dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa Engkau juga yang akan memberkati kami dengan berkat-berkat berkelimpahan, baik itu berkat-berkat jasmani, terlebih daripada itu berkat-berkat secara rohani. Jauhkan daripada belalang-belalang pelahap yang akan melahap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan izinkan ada bagi kami. Oleh karena kami telah memberikan dengan baik, dengan ketulusan hati untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkat-Mu limpahkan atas kami. Berkati persembahanku. Oh
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian persiapan firman ke karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang
di saat kami mengingat akan pengorbananmu di atas kayu salib. Itu menjadi harta yang tidak ternilai yang boleh kami miliki oleh karena Engkau menyelamatkan hidup kami. Saatnya kami boleh mendengarkan firman Tuhan di dalam perkataan salib yang kelima, aku haus. Kiranya Engkau menolong kami. Biarlah sungguh-sungguh perkataan firman-Mu ini semakin menguatkan kami bahwa Engkau mati di atas kayu salib demi kami orang yang berdosa, sehingga kami boleh yakin dan terus percaya Yesuslah satu-satunya yang menyelamatkan hidup kami. Terpujilah Engkau, berkatalah, berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah tidak terasa ya, hari ini adalah hari yang penuh dengan rahmat katanya. Jadi selamat berpuasa yang teman-teman yang ada dalam satu kondisi berpuasa pada kesempatan hari ini. Tetapi juga sudah tidak terasa, ternyata bulan ini adalah bulan April, di mana kita akan mengingat akan kematian Tuhan Yesus Kristus pada Jumat Agung pada tanggal 15 nanti. Kita akan ada ibadah di tempat ini dengan perjamuan Tuhan, dan juga pada hari Minggunya tanggal 17 akan ada ibadah Paskah bersama-sama. Nah, rasa syukur kita oleh karena apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah demi bagi kita semua. Jadi dimulai yang diawali dari Pendeta Edwin beberapa waktu atau bulan Februari minggu terakhir. Masih ingat salib yang pertama? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Salib yang kedua perkataannya, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lalu Pastor Igwe menyampaikan salib yang ketiga, inilah ibuku, inilah anakmu. Yang keempat, ingat kemarin Eli, bukan Eli ya, Eli lama sabatani. Lalu hari ini bicara tentang aku haus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita ya, cerita tentang suatu hari yang sangat panas. Ada seekor gagak yang haus terbang di atas ladang mencari air. Sekian lama terbang, dia tidak bisa menemukan apapun. Dia merasa sangat lemas, hampir kehilangan harapan. Tiba-tiba ia melihat kendi air di bawah pohon. Lalu dia terbang lurus ke bawah untuk melihat apakah ada air di dalam kendi itu. Ya, dia bisa melihat beberapa air di dalam kendi. Lalu gagak itu mencoba untuk mendorong kepalanya masuk ke dalam kendi. Sayangnya leher kendi itu terlalu sempit. Kemudian ia mendorong kendi, mencoba untuk memiringkannya agar air bisa mengalir keluar. Tetapi kendi itu terlalu berat. Gagak berpikir keras untuk sementara waktu. Gagak memandang di sekelilingnya. Ia melihat beberapa kerikil. Tiba-tiba dia memiliki ide yang cemerlang. Dia mulai mengambil satu demi satu kerikil, lalu menjatuhkan kerikil-kerikil tersebut ke dalam kendi. Karena semakin banyak kerikil yang memenuhi kendi, ketinggian air semakin meningkat. Hingga ketinggian air cukup, gagak tersebut akhirnya bisa menikmati air ke dalam kendi itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebuah kehausan akan air menjadi bagian yang sangat-sangat penting. Bagaimana manusia ketika manusia tidak minum air, mungkin bisa sekitar 2, 3, 4 hari kemungkinan terburuk akan meninggal.
Penting sekali. Nah, tentunya ini menjadi bagian yang mengawali kenapa Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Aku haus." Dan tentunya kita bisa merenungkan bersama-sama bahwa setiap manusia merasakan kehausan. Bukan hanya sekedar haus karena memang sedang membutuhkan air. Bukan hanya karena haus karena memang sedang mengalami panas terik matahari sehingga orang membutuhkan air. Tetapi juga mungkin haus karena butuh perhatian, kasih sayang dari sahabat-sahabatnya. Haus karena membutuhkan kasih sayang dari orang-orang yang terkasih. Dan tentunya setiap manusia sedang dalam kondisi haus menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Untuk boleh terus tetap dapat menikmati kesegaran di dalam hidupnya dengan tantangan-tantangan yang terjadi. Dan tentu itu menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kita. Dengan COVID, Omikron, nanti mungkin ada tante Mikron gitu ya. Kita tidak tahu sampai batas kapan waktunya, kita tidak tahu saudara sekalian. Tetapi ada sebuah kehausan, ada sebuah kerinduan hidup kita ada di dalam sebuah kesegaran. Ada sebuah kerinduan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa melewati dengan amat sangat bahwa kehausan itu menjadi sebuah harapan bagi setiap orang yang sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan kehidupan. Itulah sebabnya perlu kita merenungkan pada kesempatan pagi hari ini. Kenapa Yesus mengatakan, "Aku haus"? Kita akan melihat bersama-sama ada 3 makna perkataan salib yang kelima, "Aku haus". Yang pertama artinya adalah berani menghadapi penderitaan sampai detik terakhir, berani menyelesaikan amanat yang diberikan sampai kepada kesudahan, berani menjalankan kehidupan yang penuh kesulitan bersama Tuhan sampai selesai. 3 makna ini menjadi bagian yang sangat penting ketika kita bersama-sama membaca firman Tuhan tentang kondisi Tuhan Yesus Kristus pada saat ada di dalam sebuah persidangan sampai pada titik dia harus berjalan memikul salib dengan darah yang tercurah sampai kepada titik di atas kayu salib ketika tangan dan kakinya dipaku. Saudara bisa melihat film Passion of Christ ya? Saudara bisa merenungkan ketika film itu diputar. Mungkin kalau sekali kita melihat film itu mungkin sangat-sangat menyedihkan. Tetapi mungkin kalau berkali-kali mungkin itu sudah biasa. Tetapi ketika kita merenungkan film itu, sesungguhnya menjadi sebuah kisah yang memang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus Kristus mengatakan sesudah itu, firman Tuhan mengatakan sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus". Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melihat makna yang pertama, berani menghadapi penderitaan sampai detik terakhir. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dikatakan sesudah itu. Ada sebuah kata sesudah itu. Sesudah apa, saudara? Sehingga dia mengatakan, "Aku haus". Kembali kita melihat ya, di dalam perjalanan Tuhan Yesus Kristus, berapa kilometer antara persidangan ketika dia harus memikul salibnya. Bukan lewat jalan tol ya, jalannya yang lurus, yang licin, yang enak, tetapi berbatu-batu dengan beban yang berat, memikul salib. Yesus sampai terjatuh. Sesudah mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat saat salib dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dia mengatakan di atas kayu salib, "Aku haus". Sesudah itu memberikan sebuah makna ketika dalam sebuah perjalanan yang diarak oleh banyak orang, yang disaksikan oleh banyak orang dengan berbagai penghinaan-penghinaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan berbagai situasi di mana Tuhan Yesus Kristus yang tidak bersalah membuat dirinya bersalah karena saudara
sebuah dehidrasi yang sangat tinggi sampai kepada titik penderitaan yang sangat-sangat klimaks, sehingga tidak mudah bagi Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia sejati untuk dapat menerima penderitaan itu. Pada masa akhir, kalau saudara melihat di dalam Yohanes 19:28, lalu nanti 29 dan ayat 30, akhirnya mengatakan the end. Itu bagian-bagian di mana pada masa-masa klimaks Tuhan Yesus Kristus hampir menyerahkan nyawanya. Kita bisa melihat bersama-sama saudara sekalian sebuah makna kehausan. Aku haus memberikan sebuah penggambaran bagaimana Tuhan Yesus Kristus berani menghadapi sampai detik terakhir tanpa ada sesuatu yang bisa membuat dirinya tahan untuk menderita. Jadi kalau kita lihat anggur asam itu, ketika itu diminum seperti semacam kayak obat bius gitu ya, untuk menghilangkan rasa sakit. Yesus tidak mau. Dia mau mengalami situasi penderitaan yang dihadapi sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi bagian yang sangat tidak mudah juga bagi saudara dan saya untuk berani menghadapi penderitaan sampai detik-detik akhir. Ada banyak pengalaman-pengalaman iman yang dilakukan tokoh-tokoh iman yang ada di Alkitab ataupun mungkin yang kita dengar oleh para hamba Tuhan dan sebagainya. Mereka begitu kokoh kuat menghadapi, tetapi juga ada yang tidak berani menghadapi sampai pada detik-detik terakhir. Sekarang lagi rame ya, bagaimana orang-orang yang cukup terkenal saling pindah keyakinan, ya, sangat-sangat luar biasa gitu ya. Yang sudah begitu dari kecil sampai besar dewasa, dia sudah menjadi orang yang mengenal Tuhan, tetapi harus meninggalkan Tuhannya karena berbagai hal alasan yang dimilikinya. Mungkinkah kita bisa seperti itu? Kemungkinan bisa terjadi di saat kita menghadapi berbagai situasi yang sulit, tetapi kita tidak bisa memandang kepada salib Kristus. Kita bisa meninggalkan Dia. Itulah sebabnya saudara sekalian, sesudah itu memberikan sebuah penggambaran, aku haus berani menghadapi penderitaan sampai detik terakhir. Itu juga menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita, memberikan sebuah keteladanan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia yang sejati. Sampai detik terakhir dia tetap berani untuk memegang kehidupannya, berjalan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, mati di atas kayu salib, via dolorosa. Patut menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan justru pada saat detik-detik terakhir. Segala sesuatunya akan sia-sia. Yang kedua, saudara sekalian, dikatakan berani menyelesaikan amanat yang diberikan sampai kesudahannya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat di dalam ayat yang ke-28 dikatakan supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Lalu dikatakan bagian yang di atasnya, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, sehingga berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Memberikan satu pandangan arti daripada haus adalah berani menyelesaikan amanat yang diberikan sampai kepada kesudahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus Kristus lahir, Tuhan Yesus Kristus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama tentang penderitaan sebagai Mesias yang akan datang. Siapakah Mesias itu? Mesias adalah Tarun Isai. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus.
Bagaimana jika hal itu tidak terjadi? Tentu itu akan membatalkan segala sesuatunya. Tetapi Yesus menggenapi. Itulah sebabnya amanat yang disampaikan oleh Bapaknya di surga, aku akan melakukan perintah Bapakku sampai selesai. Perintah Bapaknya adalah menderita sampai menderita di atas kayu salib demi setiap manusia. Orang-orang yang berdosa, dia tidak berdosa, tetapi dia menyamakan dirinya sebagai orang berdosa supaya bisa mengampuni kehidupan manusia yang penuh dengan noda dan dosa. Dan itu menjadi bagian yang penting bagi kita bersama-sama, saudara sekalian. Amanat yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus Kristus sebagai anaknya sampai kepada kesudahan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus adalah amanat yang memang harus diselesaikan, amanat yang memang harus sampai kepada kesudahan demi penggenapan firman Tuhan, supaya firman Tuhan tidak digugat oleh orang lain, walaupun masih ada banyak yang menggugat. Tetapi ini adalah prinsip, sebuah kebenaran yang harus kita ingat dan harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Ketika bicara tentang amanat, amanat adalah sebuah mandat. Mandat yang diberikan Bapa untuk boleh dapat ketika Yesus ada di dunia ini, dia menyampaikan berita-berita tentang keselamatan, berita-berita tentang pertobatan, berita tentang Allah yang mengasihi manusia. Dan tentunya berita itu menjadi sebuah amanat yang harus diselesaikan, harus sebagai lambang kesudahan, sebagai sebuah lambang penyerahan sampai selesai, sebuah lambang bahwa sudah tidak ada air untuk diminum, tetapi tetap mampu terus berjuang sampai akhir. Lambang sebuah kematian yang sudah sangat dekat, yang tentunya harus kita menjadi sadar. Sebuah amanat ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti amanat ketika bapak dan ibu yang sudah menikah dalam sebuah perjanjian, dalam keadaan suka dan duka, keadaan kaya dan miskin, aku tetap setia sampai akhir. Bukan kalau aku bahagia, bahagiaku gitu ya, kalau aku menderita itu penderitaanmu gitu ya. Bukan. Sebuah ikatan, sebuah amanat yang harus kita jaga. Sebagai suami istri harus menjaga kesetiaan kita sampai detik-detik terakhir. Sebuah amanat, sebuah janji yang diberikan Tuhan. Dan tentunya saudara sekalian, ini menjadi bagian yang penting bagi kita bersama-sama. Apa yang menjadi komitmen kita ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Beranikah kita menyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan sampai akhir? Ketika kita berkomitmen, aku setia, ada proses, ada perjuangan, ada kuk yang mungkin harus kita pikul ya, dan ada salib yang harus kita pikul. Tapi apakah kita bisa sampai selesai, sampai detik terakhir, sampai kepada kesudahan waktunya Tuhan? Kita setia. Yang ketiga, saudara, ketika kita bersama-sama melihat yang ketiga, dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Saudara sekalian, makna haus berarti berani menjalankan kehidupan yang penuh dengan kesulitan sampai selesai. Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Makian, cacian, olok-olok, penghinaan, dan akhirnya diakhiri dengan sebuah penderitaan. Penderitaan di atas kayu salib. Sebuah kesulitan. Sebagai tukang kayu, lalu Tuhan Yesus Kristus menjalankan misi Bapa, bagaimana supaya semua orang percaya dan diselamatkan. Banyak yang tidak mau menerima, dan akhirnya hukuman yang terjadi. Hidup yang dilalui Tuhan Yesus Kristus
hanya sampai kepada batas salib yang ada di Golgota, di Bukit Tengkorak, di Bukit Kalvari. Tempat terakhir dari semua penghukuman penjahat adalah sebuah kematian. Dan tempat itu adalah tempat kematian bagi para penjahat. Yesus tahu ketika dia ada di Bukit Golgota, hidupnya hanya tinggal sebentar saja. Kehausan yang sangat rentan dengan kematian di batas akhir, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu yang sudah dijalaninya telah selesai. Dari semua penderitaan yang terjadi, Yesus menjalaninya dengan penuh ketulusan. Ini menjadi hal yang penting bagi kita. Seberapa batas kesulitan yang kita alami, apakah kita tetap berani menjalankan kehidupan dengan tulus sampai selesai? Ketika kita mungkin seperti Tuhan Yesus Kristus, kita ada di Bukit Tengkorak. Ketika kita ada di seperti Tuhan Yesus ada di Bukit Kalvari, tempat yang sudah kita tahu tempat kematian, tentu kita akan merenungkan apa yang harus kita kerjakan. Jadi beberapa waktu yang lalu ada sharingnya di gereja di hari Rabu Bible Study. Bagaimana seandainya jika kita tahu waktu kita akan mati, apa yang harus kita lakukan? Semua pasti akan berbondong-bondong, yuk kita ke gereja saja, menyanyi, memuji Tuhan sampai nanti kita mati. Tetapi masalahnya kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau kita tahu, kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi justru karena kita tidak tahu, seharusnya kita mempersiapkan diri dengan amat sangat baik sampai selesai. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita sedang ada di dalam penderitaan yang berat? Persoalan hidup manusia tidak akan pernah ada habisnya. Selalu saja ada persoalan selama kita hidup. Satu persoalan datang, belum selesai, dua persoalan datang. Satu persoalan selesai, dua yang belum selesai, tiga, empat akan datang. Begitu berganti, silih berganti. Itulah kehidupan manusia. Kalau kita mau tidak ada persoalan hidup, ya kita mati dulu ya, supaya tidak ada persoalan hidup. Tapi masalahnya kita masih hidup di dunia ini, dan kita harus sadar persoalan hidup manusia tidak akan pernah ada habisnya. Aku harus memberikan penggambaran akan keberanian untuk menghadapi penderitaan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan sampai akhir hayat kita. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, ada sebuah kehausan, kerinduan, ada sebuah kesegaran supaya persoalan hidup yang sedang kita hadapi itu bisa selesai secepatnya, sehingga membuat kita kembali semangat. Ada air segar yang seolah-olah ada di dalam tenggorokan kita. Apa yang sedang terjadi dan yang sedang kita alami ini justru sesungguhnya membuat kita semakin mencintai Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang aku haus, ada sebuah kerinduan untuk menikmati kedamaian, sukacita, kesegaran dari air hidup Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus datang kepada Dia. Tetaplah hidup di dalam Tuhan dan jalani hidup dengan tetap mengandalkan Tuhan. Yakinlah, itulah yang akan memberikan kesegaran dalam hidup kita. Penderitaan akan dapat kita lewati di saat kita tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah melewatinya, aku haus. Tentunya Dia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati setiap persoalan kehidupan yang ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan meresponi firman Tuhan. Selidiki aku.
Ketika kita bersama-sama melihat akan persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin membuat kita merasa haus. Mungkin kita sedang menghadapi berbagai tantangan penderitaan bersama-sama dengan keluarga kita. Mungkin di saat kita sedang bekerja, tidak ada habis-habisnya persoalan yang sedang terjadi, yang terus terjadi dan akan terjadi. Bahkan mungkin ketika kita ada di dalam lingkungan itu, ada tantangan bersama dengan orang-orang di luar yang kadang-kadang akhirnya membuat kita patah arah. Akhirnya kita menyerah, dan akhirnya kita minum air yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, bahkan justru meninggalkan Tuhan. Hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, ketika Tuhan sendiri mengatakan aku haus, kita harus berani menghadapi penderitaan sampai detik-detik terakhir. Kita harus berani memegang amanat yang Tuhan berikan ketika kita berkata, Tuhan, aku mau setia kepada Engkau. Biar itu boleh menjadi pegangan kita. Aku mau setia Tuhan sampai pada akhir hidupku. Tetap percaya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Yesus yang memberikan pengampunan dan keselamatan dalam hidupku. Tetapi juga saudara sekalian, bagaimana kita harus berani menjalankan hidup ini dengan walaupun penuh dengan kesulitan, sampai pada masa kesudahannya tidak mudah. Tetapi ketika kita yakin bersama dengan Yesus, ketika kita yakin Yesus mampu melewati setiap penderitaan yang begitu sangat sulit sampai mati di atas kayu salib, sampai dia berkata, aku haus. Tentunya bersama dengan Yesus kita bisa untuk menghadapinya. Hanya saja ketika Tuhan menyelidiki hati kita, apakah kita benar mengasihi Dia? Ketika Tuhan menilai hidup kita, apakah kita benar menjadi pribadi-pribadi yang setia di tengah-tengah tantangan penderitaan? Tentunya ini menjadi komitmen bagi kita. Tuhan, hari ini biarlah kami boleh memiliki kehidupan yang bernilai, karena kami boleh berjuang bersama Engkau sampai akhir. Biarlah kami tetap setia.
Sekali lagi saudara sekalian, kita akan nyanyikan lagu menjadi lagu penyerahan kita. Biarlah kita boleh mengatakan kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, dan biarlah Engkau mendapati aku Tuhan setia sampai akhirnya. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sanggup mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Biar ini boleh menjadi iman kami dan janji kami Tuhan. Di tengah-tengah persoalan hidup yang tidak pernah habisnya, kami masih boleh terus tetap setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Berikan kekuatan dan kesanggupan bagi kami semuanya, baik kami yang boleh mendengarkan firman Tuhan di tempat ini maupun melalui Facebook ataupun YouTube. Kami semuanya boleh semakin dikuatkan. Engkau mati demi kami, dan biarlah kami setia demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu limpahkan atas kami sekali ketika kami bekerja, ketika kami ada di dalam rumah tangga, ketika kami mungkin sedang sekolah, ketika kami dimanapun kami berada. Berikan kekuatan dan kesanggupan bagi kami supaya kami tetap hidup di dalam-Mu, dan kami boleh menjalani hidup kami dengan tetap mengandalkan-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh terjadi di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bukan saja bagi kami, bangsa Indonesia diberkati Tuhan, dipulihkan kondisi dan keadaannya. Bahkan kota kami yang ada di Cisarua, yang ada di Bogor, yang ada di Cianjur, bahkan dimanapun kami tinggal dan kami berada Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kenyamanan, sehingga kenyamanan, keamanan, kesejahteraan ada di kota kami, dan kami boleh menikmatinya sebagai pribadi-pribadi yang terus menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Engkau berkati Cisarua, Engkau berkati Bogor, Engkau berkati Cianjur, Engkau memberkati kota Jakarta, Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberkati Taman Safari Indonesia. Bukan saja hanya di tempat ini, tetapi juga yang ada di Bali, yang ada di Prigen, yang ada dolphin di Batam, dan juga akuarium yang ada di Jakarta. Bahkan mungkin semua grup Taman Safari Indonesia Tuhan yang akan memberkati. Semua pimpinan, semua staf, semua karyawan dilindungi oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Hidupnya sungguh-sungguh diserahkan kepada Tuhan. Dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang ada di dalam grup Taman Safari Indonesia boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Biar juga SBBF di tempat ini kiranya Tuhan yang memberkati, supaya kami semua boleh bersyukur atas Taman Safari Indonesia yang boleh menyediakan tempat bagi kami. Tempat ini menjadi sarana kami bertumbuh di dalam iman. Tempat kami di mana kami boleh menjadi sarana saling mengasihi dan memperhatikan, saling mendoakan, saling bertumbuh. Dan biar itu boleh dapat kami lakukan dengan sangat-sangat baik sekali, supaya benar-benar kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di saat kami berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang mengalami berbagai pergumulan hidup, kami tidak tahu. Mungkin perekonomian, pendidikan, lapangan pekerjaan, masa depan, pasangan hidup. Mungkin yang sedang merindukan keturunan, yang sedang menantikan kelahiran, bahkan mungkin hal apapun yang sedang dalam pergumulan hidup mereka semua. Kami serahkan Tuhan yang tahu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menyatakan hal yang baik. Terima kasih kalau dalam minggu ini ada satu teman kami yang boleh berulang tahun. Tuhan memberkati Ibu Juwita, Priska, Anggreni.
Kiranya Engkau memberkati di dalam pekerjaannya bersama dengan keluarga, bahkan kerinduan segala impian cita-cita yang terbaik Tuhan siapkan. Bahkan mungkin ada yang berulang tahun dalam minggu ini yang mungkin tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan diri kami ketika kami bersama-sama sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Dan ketika kami kembali melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, baik kami yang bekerja ataupun mungkin kami yang pulang ke rumah kami masing-masing, mohon Tuhan berkat-Mu tercurah atas kami sekalian. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menjadi berkat yang terbaik yang boleh dapat kita nikmati bersama-sama dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara selalu diberkati dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani, dan dimanapun saudara berada, saudara juga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan dalam hidup saudara. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur